pagi kekasih-kekasih Tuhan dimanapun kita berada pagi hari ini. Saya percaya bahwa ada sukacita melimpah dari Tuhan buat kita. Oleh sebab itu kita ada di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita tahu bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang siap untuk bersukacita dalam Tuhan, mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami Tuhan kepada Engkau Allah kami yang baik, untuk perlindungan, penyertaan, kasih setia yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan begitu sempurna dan ajaib dalam hidup kami. Dan kalau kami boleh ada tengah-tengah ibadah kami Tuhan di pagi hari ini, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasih dan kami cintai dalam kehidupan kami, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, biar Engkau pimpin ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Aku percaya bahwa ada sukacita besar yang Tuhan limpahkan bagi kami, sehingga dengan sukacita yang besar itu kami mau bersorak untuk memuji menyembah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, karena Engkau adalah sumber sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji menyembah Engkau Allah, di dalam nama Tuhan Yesus lebih lagi. Haleluya. Mari yang bersama-sama bersuka dengan saya memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh berikan salam buat kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus selalu baik buat hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis deh, selalu manis deh. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis deh, selalu manis deh. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis deh. Nyanyikan bersama-sama buat Tuhan. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis deh, selalu manis deh. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis deh, selalu manis deh. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis deh. Sekali lagi nyanyikan. Jalan bersama dengan Yesus manis deh, selalu manis deh. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis deh, selalu manis deh. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis deh. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia.
manis manis sungguh manis amin. Sebab kita percaya bahwa hidup kita bersama dengan Tuhan, sukacita itu pasti ada, hati yang berbahagia itu pasti ada dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat Engkau Bapa yang selalu berikan sukacita yang baru dalam hidup kami. Sebab apa yang tidak pernah kami pikirkan dalam kehidupan kami, yang tidak pernah kami dengar Tuhan dengan telinga kami, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati kami sekalipun Tuhan, firman-Mu berkata bahwa itulah yang Kau sediakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dan kami bangga punya Allah yang dahsyat dan ajaib seperti Engkau. Engkaulah jaminan dalam hidup kami. Engkau adalah Allah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku.
mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sebab hatinya teguh Tuhan, Engkau jagai dengan damai dan sejahtera-Mu. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, janji-Mu berkata bahwa dia akan mendapatkan kekuatan baru. Kami percaya bahwa ketika kami berlari, Tuhan, kami tidak menjadi lelah, karena kami tahu bahwa kekuatan kami di dalam Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Engkau yang menaungi kami dengan sayap-Mu, Engkau yang melindungi kami di tengah badai, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak takut dan gentar. Sebab kami tahu bahwa Allah yang kami sembah dan Allah yang kami puji adalah Allah yang lebih besar dari semua yang dalam kehidupan kami. Allah yang lebih besar daripada setiap masalah kami. Allah yang lebih besar dari setiap pergumulan kami, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, kami meminta kepada Engkau, tetap lindungi kami dalam naungan sayap-Mu, Tuhan. Tetap jagai kami dengan kasih-Mu yang ajaib itu, Tuhan. Biar kami tenang, Tuhan. Di saat badai bergelora dalam hidup kami sekalipun, kami tahu bahwa kami aman bersama dengan Engkau, Tuhan. Hide me now under your wings.
ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab Yesus, kau Allahku. Ya Yesus, 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 kami tenang bersama. Kami tenang karena kami tahu Kau Tuhan Raja kami, kota benteng perlindungan kami, gunung batu keselamatan kami. Yesus, Yesus Tuhan, cinta Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus selama-lamanya, selama-lamanya. Oh Yesus yang terindah, yang terbaik, yang termulia. Kudus, kudus, kuduslah Kau, Raja di atas segala raja. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you more than anything, more than the words. I love you, I love you. Cinta Yesus selama-lamanya. Yesus.
dari apapun juga Tuhan. Dan kalau kami menyanyikan I love you, I love you, I love you, atau kami menyanyikan ku cinta kau Yesus, tidak hanya sekedar nyanyian, sebuah lirik yang kami sampaikan, tetapi hati kami mengatakan, iman kami mengatakan bahwa kami sungguh mencintai Yesus lebih dari apapun juga ya Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau yang datang ke dunia karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau turun ke dunia menjadi sama dengan kami, bahkan disiksa, disalibkan, diludahi, dihina, dicaci maki, dan mati, bangkit pada hari yang ketiga, untuk demi kami tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal ya Tuhan Yesus. Itu semua hanya karena kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadi kalau sampai malam hari ini kami boleh melayani Tuhan, sampai pagi hari ini kami boleh melayani Tuhan, itu semua karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan Yesus yang terlebih besar kasih-Nya daripada cinta kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami boleh memuji menyembah Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, itu semua hanya karena kasih-Nya Tuhan Yesus, tidak lebih ya Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami, hebatnya kami, mampunya kami, kepandaian kami, bukan Tuhan. Semua hanya karena cinta-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pimpin hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu hanya seperti pipa yang menjadi saluran berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan kekuatan, membutuhkan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu Tuhan Kau pimpin, tuntun, menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau menyucikan, menguduskan setiap kami yang melayani Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan Tuhan, sehingga kami fokus mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah itu kami renungkan dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan pimpin kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi. Sungguh sukacita besar kita bisa berjumpa bersama. Bahkan yang terbesar kita masih boleh melayani Tuhan, menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Itu kesukaan besar dan anugerah terbesar dalam hidup kita tentunya. Dan saya bersyukur sampai saat ini masih Tuhan izinkan, Tuhan percayakan melayani Tuhan di GKIN Agape Ngunut bersama istri dan anak, bersama semua tim yang ada di sini. Kami bersyukur, saya sangat bersyukur. Ya, akhir-akhir ini, di tahun ini tepatnya, kita hidup di dalam zaman yang kita bisa bilang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Hampir semuanya, beberapa mungkin baik-baik saja atau nyaman-nyaman saja, tetapi hampir semua tidak merasa nyaman gitu. Bahkan kalau kita dengar dari kemarin sampai hari ini ada demo gitu, hampir di seluruh kota di Indonesia dan terjadi rusuh gitu. Dan itu tidak menyenangkan, membuat khawatir, galau bagi banyak orang, banyak kalangan gitu. Nah, tetapi kalau kita coba mundur ke belakang, kita tarik aja setahun mundur ke belakang, mungkin kita akan merasa lebih nyaman gitu. Tidak ada corona gitu, ya. Corona ini membuat kita bisa dibilang membatasi ruang gerak kita dalam banyak hal gitu. Dalam bekerja gitu, ya, penjualan menurun gitu. Banyak perusahaan harus
PHK banyak karyawannya gitu. Dan banyak toko-toko gerai tutup, mereka akhirnya beralih ke online. Bahkan ada sekitar berapa ratus gerai di salah satu brand ternama, mereka tutup, mereka beralih ke online gitu. Dan itu tidak membuat nyaman banyak orang gitu. Dan bahkan tidak sedikit orang yang khawatir kalau corona berjalan terus seperti ini bagaimana begitu. Nah, tetapi kalau tadi yang seperti saya bilang, kalau kita mundur ke belakang mungkin lebih enak ya. Kita mau nongkrong nggak perlu khawatir, nggak perlu pakai masker, nggak perlu khawatir nanti ada razia gitu, atau ke warung kopi dan sebagainya, ke coffee, ataupun kita sedang berjualan ataupun berdagang atau apapun aktivitas kita merasa nggak perlu khawatir, santai aja gitu. Mau salaman ya salaman gitu, atau mungkin kadang ketemu saudara kita bisa cipika-cipiki atau apapun itu, kita lebih nyaman, santai, nggak khawatir dengan hal apapun juga gitu. Kita menjalani hidup biasa aja, nyaman, tenang, nggak perlu khawatir tentang apapun juga gitu ya. Nah, tetapi kembali ke sekarang ini kita jadi bingung, waduh, bahkan kita mau ibadah aja susah gitu kan. Mau ibadah harus ada persyaratan yang harus kita penuhi, harus protokoler, harus duduknya jarak 1 meter gitu. Bahkan di usia yang 50 tahun ke atas tidak boleh ibadah secara offline gitu, dengan risiko tertular COVID, ataupun usia di bawah 15 tahun ke bawah kalau tidak saya salah, itu juga tidak boleh gitu. Dan repot gitu. Jadi orang berpikir bahwa mau ibadah aja susah sekarang ini, semua serba ribet gitu. Ya mungkin pikir ya dulu sih memang sudah susah, tapi sekarang kayaknya lebih ribet ya gitu. Mau ngapa-ngapain gak gampang gitu. Nah, kita berpikir bahwa beribadah itu susah gitu, ribet gitu ya. Bahkan kita berpikir bahwa kalau ibadah itu kalau nggak datang ketemu secara fisik itu kayaknya nggak afdol gitu, kayaknya nggak greget gitu, kayak berasa kering dan lain sebagainya begitu. Tetapi sesungguhnya dengan adanya corona ini, dengan masa-masa yang seperti saat ini, sebenarnya apa sih yang Tuhan rindukan dari kita itu apa? Gitu. Apa sih pengennya Tuhan itu apa? Gitu. Kadang kita bertanya gitu, kadang kita bertanya dengan rekan kerja kita, rekan sepelayanan kita, rekan seiman kita gitu. Bagaimana ya? Gitu. Kira-kira sampai kapan ya kondisi seperti ini? Bagaimana saya bisa hidup normal? Bagaimana kita bisa ibadah dengan normal gitu? Tetapi satu hal yang Tuhan ingatkan, sebenarnya bukan satu, ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan. Bahwa yang pertama ini, apa sih yang Tuhan rindukan kalau kita diperhadapkan dengan kondisi seperti ini? Apa yang Tuhan rindukan? Yang pertama, yang Tuhan rindukan adalah Tuhan pengen kembalikan inti dari penyembahan kita kepada Tuhan itu apa? Jadi waktu kita datang nyembah Tuhan tuh intinya kita nyembah ini apa sih? Sebenarnya itu loh. Karena kadang kita ibadah itu sudah berjalan dengan ya seperti biasanya begitu. Hari Minggu ya saya ke gereja ya karena saya orang Kristen. Saya nyembah karena ada pemimpin pujian, lagu sudah dipilih, saya ngikut liriknya, tinggal baca di slide. Saya nyanyi ya nyanyi karena semua nyanyi gitu. Jadi kita ibadah jadi seperti rutinitas. Tetapi Tuhan sebenarnya mengingatkan kita, inti dari penyembahan kita ke Tuhan ini apa sih? Nah, inti yang pengen Tuhan kembalikan adalah ketika kita datang nyembah Tuhan itu karena kasih, karena cinta. Cintanya kita sama Tuhan itu sebesar apa? Kasihnya Tuhan kita sama Tuhan itu sebesar apa? Kalau Tuhan sudah pasti cintanya besar gitu. Bahkan dia mengorbankan nyawa anaknya untuk kita. Nah, sekarang pertanyaannya itu yang Tuhan pengen ingatkan kita, kembalikan kita adalah kasihnya kita sama Tuhan itu seperti apa ketika kita datang menyembah Tuhan.
Ketika kita melayani Tuhan, itu inti penyembahan kita ini apa? Kalau kita lihat Raja Daud dalam semua kitabnya, kitab Mazmur, semua itu menunjukkan bahwa kerinduan Raja Daud, cintanya Raja Daud, haus laparnya Raja Daud sama Tuhan. Makanya jadilah Mazmur. Itu ungkapan hatinya Raja Daud, kerinduan Raja Daud dari hati yang paling dalam. Dia pengen selalu dekat sama Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia berkata demikian. Dia seperti memerintahkan hidupnya sendiri, memerintahkan dirinya sendiri. Ayo puji Tuhan, ayo cinta Tuhan. Dia selalu punya kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya. Jadi Tuhan pengen kembalikan kita ke situ itu. Inti dari penyembahan kita ini apa? Sementara kalau kita bicara kerinduan, ya, kerinduan kita yang pengen dekat sama Tuhan itu perlu kita ketahui bahwa tidak ada kerinduan lain yang menyenangkan hati Tuhan selain daripada kerinduannya kita untuk selalu dekat, melekat, intim sama Tuhan. Tidak ada hal yang lain selain kerinduan itu kita sama Tuhan. Kerinduan kita sama Tuhan. Kalau kita punya kerinduan yang sedemikian besarnya sama Tuhan, Tuhan Yesus itu senang banget. Makanya Raja Daud dikatakan hanya Daud yang berkenan di hatinya Tuhan. Bayangkan, dari semua cuma Raja Daud yang Tuhan bilang berkenan di hatinya Tuhan. Karena apa? Karena kasihnya Raja Daud itu loh. Rindunya Raja Daud itu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bahkan ketika dia memindahkan tabut perjanjian, dia sampai menari-nari seperti orang gila. Dia sudah tidak peduli dengan sekelilingnya, orang mau ngomong apa dia gak peduli. Yang dia pedulikan, ini ekspresinya cinta gue sama Tuhan. Gue gak peduli orang mau ngapain, mau apa. Yang penting hati saya sama Tuhan, ini penyembahan saya sama Tuhan. Itu yang Raja Daud pedulikan. Karena cintanya yang begitu besar buat Tuhan. Ya. Coba kita lihat di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat. Di situ dikatakan begini. Namun demikian, aku, artinya aku Tuhan, A besar, aku Tuhan mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saya akan lanjutkan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, pakai tanda seru. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Di sini dikatakan engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ya. Saya beri contoh ketika kita mencintai seseorang. Awal kita jatuh cinta dengan seseorang itu menggebu-gebu sekali. Ya. Ada getaran di hati yang begitu kencang. Ya. Tidur keinget dia, makan keinget si dia, mau apapun selalu ingat si dia.
Mau ngapain, ingat si dia. Bahkan tidak sedikit orang yang bisa melupakan tanggung jawabnya demi melakukan, demi menyenangkan si dia. Begitu besarnya cinta kita sama orang yang kita cintai. Di awal itu begitu luar biasa. Kalau kita mundur ke belakang, ke zaman dulu, zaman handphone modern begini belum ada, handphone Nokia 3210 belum ada. Nah, itu kita masih pakai yang namanya surat menyurat. Ya. Ini anak-anak yang generasi milenial belum ngalamin ini. Ya. Pacaran pakai surat, pakai perangko, ya. Dibela-belain beli perangko gitu. Beli lem yang namanya takol. Nah, itu dilem gitu. Bahkan kalau sampai nggak ada pakai nasi. Nah, kayak begitu tuh. Dibela-belain ngantri ke kantor pos. Ya, yang kilat atau yang biasa? Yang kilat. Dibela-belain. Tulis surat. Sekalipun jauh, kadang yang dekat pun tulis surat. Terus akhirnya lebih modern sedikit, ada kertas surat yang baunya wangi. Dibela-belain yang baunya wangi, yang ada gambar backgroundnya, ada gambar love, baunya wangi. Aduh, jadi keinget sama si dia tuh. Orang kalau jatuh cinta kayak gitu tuh, dibela-belain, dicari, di mana itu, di mana gitu, ya. Maju lagi sedikit, gitu. Maju sedikit, masuklah zaman telepon, ke wartel, telepon ke wartel, belum punya handphone rumah. Jarang orang yang punya, ke wartel. Ke wartel itu sebenarnya kalau kita pikir secara logika tempatnya nggak nyaman. Bilik kecil 1 kali 1 meter, duduk udah mepet, handphonenya di sini tinggi, mau gini susah, mau gitu susah. Tetapi karena cinta itu bisa dibela-belain loh, gitu. Posisi duduk yang begini sampai posisi duduk yang miring begini, sampai sandaran di dindingnya dan sebagainya, itu dibela-belain gitu. Bahkan kalau diingat-ingat kadang ngobrolnya bisa sampai sejam gitu. Kalau sudah lewat dipikir-pikir, sejam itu ngobrolin apa aja ya gitu. Itu kan luar biasa banget ya. Itu kalau orang menggebu-gebunya cinta kayak begitu tuh. Nah, akhirnya ada telepon umum, dibela-belain telepon umum, berdiri berjam-jam di telepon umum gitu. Ya, dibela-belain tuh. Yang nggak ada kita bisa mengadakan, gimana caranya gitu. Mau ngasih hadiah, ngumpulin duit, nabung supaya bisa ngasih nyenengin si dia. Ya. Sampai segitunya pengorbanannya demi menyenangkan si dia, demi menarik perhatian si dia. Demi si dia terkagum sama pengorbanan kita. Sampai kayak gitu tuh pengorbanannya gitu. Ya, makanya ada orang bilang, laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Itu luar biasa banget gitu. Kalau perlu gunung Himalaya saya daki deh demi ketemu cinta saya. Ya, itu demi cinta seseorang kepada seorang yang dia cintai. Nah, itu cinta mula-mula. Tetapi berjalan sekian tahun bisa pudar. Akhirnya jadi biasa aja cinta itu, hambar. Nah, itu yang Tuhan ingatkan ke kita. Gitu loh. Cinta mula-mula seperti itu loh yang pengen Tuhan kembalikan. Gitu. Kalau kita punya cinta mula-mula seperti itu, tadi kan dibela-belain tuh. Biar duduknya miring, tempatnya panas, berdiri, gak masalah. Kalau udah cinta mula-mula, gak peduli tempatnya bagaimana, orangnya banyak atau sedikit, tempatnya mepet atau enggak, tempatnya luas enggak, terang apa enggak, yang penting ada dia. Selesai masalah. Semua baik-baik aja. Ya. Nah, itu kalau cinta mula-mula. Makanya Tuhan
ngingetin kita untuk kita kembali ke cinta mula-mula itu loh. Yang gak peduli apapun, bagaimanapun saya mengusahakan untuk ketemu Tuhan, untuk dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Mau dibatasi dalam kondisi apapun gitu. Seperti zaman sekarang ini corona, orang bilang susah, gak ibadah secara langsung itu gak afdol. Saya merasa kering gitu. Tapi Tuhan ingetin, tidak seperti itu. Kalau orang cinta, apapun yang terjadi, still love. Aku akan mencari cara bagaimana aku akan ketemu sama si dia. Demi nyenengin dia, demi bisa nyembah Tuhan itu kita bela-belain. Gak bisa A, gak bisa B. Kalau ada cuma Z, saya akan melakukan Z. Kalau gak ada, saya akan cari cara bagaimana saya bisa menyembah Tuhan. Kalau kita bicara cinta, makanya Tuhan ingatkan kita, ayo kembali ke cinta mula-mula kita. Gitu. Jadi, walaupun, meskipun, bagaimanapun, saya akan tetap cinta. Gitu. Makanya ada lagu, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Nah, ini diingetin kita loh. Ada badai, dibilang tetap cinta saya gitu. Tetapi butuh aktif, butuh gerak, ya. Makanya ketika kita datang beribadah sama Tuhan ini, yang Tuhan minta, yang Tuhan rindukan, karena kita cinta sama Tuhan, karena kita mau ketemu sama Tuhan, karena kita mau merasakan hadirat Tuhan, terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Itu yang Raja Daud katakan. Jadi gak peduli apapun, mau corona gak corona kek, apa itu kek, corona kek, korone, apapun itu gak peduli itu. Mau di tempat yang terpencil pun saya akan tetap bisa nyembah Tuhan, saya akan tetap bisa menikmati hadirat Tuhan, saya akan tetap bergirang, melompat, bertepuk tangan, memainkan musik, memuji Tuhan, beribadah sama Tuhan, tidak peduli dimanapun apapun kondisinya. Kalau kita bicara kasih mula-mula, dan itu yang Tuhan rindukan dari kita saat ini. Jadi mesti diingat bahwa cinta itu gak latah, ibadah itu gak latah, nyembah itu gak latah. Cinta itu ya karena si dia bilang cinta, saya I love you, I love you juga gitu. Gak begitu. Cinta itu masalah dari dalam, masalah pribadi ketemu sama pribadi. Cinta itu perasaan yang paling dalam. Jadi urusan menyembah itu urusan kita sama Tuhan. Gak ada hubungannya dengan banyak orang, sedikitnya orang, alatnya bagus atau tidak bagus, gerejanya bagus atau tidak bagus, megah atau tidak megah, soundnya bagus atau tidak bagus. Gak peduli itu, gak ada hubungannya dengan itu. Menyembah is menyembah, cinta is cinta, ketemu Tuhan is ketemu Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan dari kita. Kalau sampai kita nggak seperti itu, di sini dikatakan di ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Di sini pakai tanda seru, itu tegas banget. Tuhan ngingetin kita. Ya. Ingat itu, bahwa cinta nggak latah. Lalu yang kedua, apa yang pengen Tuhan kembalikan daripada kita? Yang pengen Tuhan kembalikan adalah kekudusan dalam menyembah Tuhan. Kenapa sih mesti kudus? Karena di firman Tuhan dikatakan begini, kuduslah kamu karena aku kudus. Yuk kita lihat di mana itu? Di 1 Petrus ayat yang ke 1 Petrus 1 ayat yang 15. Ya.
tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Ya, kamu ini saya dan saudara. Kita semua yang mengatakan bahwa saya orang Kristen, bahwa saya pengikut Kristus, ini semuanya. Ya, dikatakan hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, dalam seluruh hidup kita. Nah, seringkali kita nih begini nih. Kita kudus itu pas kalau lagi datang ke gereja. Kalau pas lagi doa. Pas lagi ada ibadah apa? Ibadah kaum wanita, kaum pria, kaum bapak, ibadah youth, ibadah teens. Sebutkanlah semua ibadah itu. Kalau kita kudusnya cuma pas ibadah doang, tidak masuk dalam kategori kekudusan dalam penyembahan. Jadi kudus yang Tuhan mau adalah dalam keseluruhan hidup kita. Dalam kita menjalani hidup ini harus dalam kekudusan. Gak bisa kita cuman datang ke gereja kita kudus, lalu sebelum kita ke gereja kita bekerja dengan cara yang tidak kudus. Tidak bisa. Cara kita usaha gak kudus, cara kita membangun rumah tangga kita gak kudus, dalam hal apapun tidak kudus. Lalu kita ujuk-ujuk datang nyembah Tuhan, kita bilang I am kudus. Oh, gak bisa. Jadi kalau dikatakan kita dikembalikan pada kekudusan dalam penyembahan, bukan pas nyembahnya pas kita ibadah Tuhan lalu kita angkat tangan nyembah, bukan. Tetapi dalam keseluruhan hidup kita, dalam apapun yang kita kerjakan, selama kita hidup, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, semuanya harus dalam kekudusan. Ya, gak kudus itu juga bisa kita ibadah ya karena sudah terbiasa, gitu. Ya seperti tadi saya bilang, saya ibadah ya karena nyanyi ya karena I love you, I love you, I love you. Karena liriknya ya itu, ya saya nyanyi itu aja. Ya karena liriknya begitu, gitu. Atau saya nyanyi ya karena kanan kiri saya lagi ibadah nyanyi, masa saya nggak nyanyi, gitu. Tadi kata, loh gimana sih kamu, gitu. Kamu nggak nyembah Tuhan, nah begitu. Akhirnya jadi biasa. Gitu. Akhirnya nyembah karena, ataupun kita nyanyi lagu I love you, ku cinta kau Yesus dan sebagainya. Sudah 100-an kali, akhirnya kita merasa biasa. Nah, enggak. Itu pun termasuk dalam hal yang kita tidak kudus. Menganggap semuanya biasa, santai, ya udahlah, santai aja lah gitu. Ya udahlah, enggak apa-apalah hidup bohong-bohong dikit, nipu-nipu dikit, enggak apa-apalah, enggak bisa. Coba kita lihat ke ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi gak main-main. Yesus itu ngasih hidupnya demi kita dikembalikan gitu. Kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Kita artinya kudus. Tetapi kita akhirnya jatuh dalam dosa. Supaya jadi kudus kembali, dikembalikan kepada porsi yang semula. Yesus kasihnya yang begitu besar tadi itu, Dia ngorbanin anaknya supaya kita tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Yesus di sini dikatakan sama seperti domba yang tidak bercacat celah. Bahkan Yesus sangat sempurna. Makanya kita harus kudus. Jadi kita ibadah itu bukan karena sudah terbiasa. Ya saya nyembah Tuhan ya karena saya dari kecil Kristen, karena saya no, enggak itu. Bukan itu. Kita harus kudus karena Allah kudus dalam seluruh
hidup kita. Lalu apa lagi sih yang pengen Tuhan kembalikan di kondisi seperti ini, di masa-masa yang seperti ini? Tuhan pengen kembalikan kita tuh fokus penyembahan kita atau motivasi penyembahan kita. Jadi kalau kita lihat di dalam kemah Daud, di dalam kemah Daud itu hanya satu benda yang ditempatkan di tengah-tengah, yaitu tabut perjanjian Allah. Ya, di mana pada masa itu tabut perjanjian Allah melambangkan, menggambarkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi ini tabut, contohnya ini tabut perjanjian Allah dan pemuji penyembah di sekelilingnya. Tidak ada yang lain, hanya tabut perjanjian. Artinya apa? Fokus penyembahan kita ini hanya Yesus. Yang kita tinggikan tuh cuma Yesus, gak ada yang lain. Yesus, 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 dan Yesus. Jadi kita datang beribadah yang seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita datang ibadah itu bukan karena disuruh orang tua. Kita datang ibadah itu bukan karena ya saya orang Kristen. Kalau kita ngobrol dengan teman kita, kalau orang Kristen ibadahnya kapan? Hari Minggu. Pasti generalnya ngomongnya seperti itu. Terus tiba-tiba kita hari Minggu gak ke gereja, temen nanya, loh kamu gak ke gereja? Gitu. Katanya orang Kristen. Gitu. Akhirnya kita ke gereja cuma hanya gara-gara supaya orang lihat, ya kan saya orang Kristen, saya ke gereja. Atau ke gereja hanya karena gak enak sama orang tua. Gitu. Orang tuaku ini udah baik banget, sudah nolongin aku banyak, aku dalam masalah, orang tuaku nolongin, dan orang tuaku tuh setia doain saya, datang ke gereja, rajin ibadah, ikut komsel, ikut pengajaran dan sebagainya. Masa iya saya keterlaluan jadi anak kalau gak datang ke gereja juga? Gitu. Nah, jadi fokusnya bukan karena Tuhan, tapi karena orang tua. Atau pada saat menyembah di sekeliling kita semuanya nyembah, kitanya oke, aku angkat tangan, aku lompat-lompat supaya kelihatan aku memuji menyembah, aku kudus. Ya. Bahkan tidak sedikit orang yang pura-pura berbahasa roh dan lain sebagainya supaya kelihatan kudus, supaya kelihatan aku bisa bahasa roh. Gitu. Supaya kelihatan serius. Atau orang datang ke gereja cuma karena saya diberkati, saya ada masalah, saya pengen masalah selesai, saya datang ke gereja cari Tuhan. Saat ada masalah cari Tuhan. Butuh berkat cari Tuhan. Dapat berkat lupa sama Tuhan. Nah, Tuhan ngingetin kita, fokusnya kita ibadah ini apa? Bahkan tadi di awal sempat saya bilang di poin pertama, kita ibadah itu kalau kita tarik ke zaman sekarang, kita ibadah tuh kita merasa kalau gak gereja secara ketemu, secara langsung dengan semuanya itu kering rasanya, hambar rasanya. No, Tuhan gak ada hubungan itu. Penyembahan is penyembahan. Fokusnya Tuhan is Tuhan, gak peduli apapun, bagaimanapun tempatnya kita gak akan peduli itu. Yang penting kita cinta sama Tuhan, fokus nyembah Tuhan. Itu loh yang pengen Tuhan kembalikan. Karena kalau kita lihat di kemah Daud itu beda dengan kemah Musa dengan kemah Salomo, beda banget. Di situ ada gerbang, ada pelataran, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Di kemah Daud tidak ada, langsung. Sebenarnya bisa juga ini menggambarkan bahwa kita enggak ibadah cuma karena harus ngelewatin ini, harus ada itu, harus tata ibadahnya harus begini, begitu dan sebagainya. No. Penyembahan kita sama Tuhan itu pribadi. Gak ada hubungannya dengan orang lain, gak ada hubungannya dengan tempat. Fokus sama Tuhan. Ini yang pengen Tuhan kembalikan. Ya. Di 1 Samuel 7 ayat 3 dikatakan, tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya pada Tuhan. Kalau kita enggak di sini, kita ibadah cuma alasan yang lain, fokus kita sudah salah. Yuk ingat, Tuhan ngingetin kita nih masa-masa seperti ini. Karena ke depan kalau kita baca Alkitab nggak akan semakin baik.
mau ibadah semakin susah gitu. Dan ini kalau kita diperhadapkan dengan kondisi seperti saat ini adalah baik agar kita tidak kaget ngadepin masa-masa yang lebih sukar. Kita siap menghadapi kondisi-kondisi yang lebih sukar. Dan apapun masalahnya kita akan tetap bisa fokus sama Tuhan. Bayangkan di negara-negara lain yang mereka mau ibadah aja susah, harus sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan bisa dihukum mati. Kita di Indonesia masih jauh lebih baik. Mereka untuk ibadah aja perjuangan antara hidup dan mati. Tetapi karena mereka cinta sama Tuhan, rindu ketemu Tuhan, mereka bela-belain mempertaruhkan nyawa cuma untuk ngalami hadirat Tuhan. Apakah kita punya cinta yang sama? Lalu apa yang Tuhan ingatkan lagi ke kita? Tuhan pengen kembalikan kita pada keintiman penyembahan kita 24 jam. Artinya setiap waktu intim sama Tuhan. Kalau di kemah Daud itu mereka ada penyembahan siang dan malam, tidak pernah putus, nyambung terus. Artinya apa? Kita intim sama Tuhan, nyembah sama Tuhan itu terus setiap waktu. Gak peduli apapun, gak peduli tempatnya, gak peduli orangnya, masalahnya apapun, mau sakit sehat gitu, kaya miskin apapun kondisinya, nyembah Tuhan. Jadi intim nyembah sama Tuhan ya tadi, gak cuma pas ibadah, enggak. Setiap waktu dimanapun kita berada, kita intim sama Tuhan. Lagi naik sepeda, lagi bekerja, gitu. Kita ingat Tuhan. Thank you Jesus. Gitu. Kita terima kasih sama Tuhan aja, itu bentuk penyembahan kita. Aku bisa bekerja, aku bisa menikmati semua ini karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Simple gitu aja, itu Tuhan udah disenangkan. Jadi penyembahan atau ibadah adalah hidup kita. Hidup kita ini adalah ibadahnya kita, penyembahannya kita sama Tuhan. Jadi bukan pas ibadah kita nyembah, enggak. Seluruh hidup kita ini adalah penyembahan kita sama Tuhan. Makanya dalam membawa diri, membawa hidup, cara kita berbisnis, berusaha, berpikir, bertingkah laku, bersikap hati, semuanya harus tentang Tuhan. Penyembahan kita sama Tuhan. Ucapan syukur kita sama Tuhan. Dan yang paling terpenting, cintanya kita sama Tuhan Yesus, bukan yang lain. Yuk kita lihat di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun, mau di pelayanan, mau di pekerjaan, dalam kita membangun rumah tangga, dalam kita mendidik dan membesarkan anak, dalam kita berhubungan, kita berpacaran, itu semuanya lakukan untuk Tuhan. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, gak mungkin kita melakukannya setengah-setengah. Gak mungkin kita membangun keluarga dengan asal-asalan, membangun rumah tangga dengan asal-asalan. Gak mungkin kita bermain musik ketika melayani Tuhan, main musiknya asal-asalan. Tidak mungkin. Pasti kita ngasih yang terbaik. Untuk presiden aja kita bisa mempersiapkan luar biasa, bisa latihan berbulan-bulan untuk tampil di depannya presiden. Apalagi ini untuk Tuhan, raja di atas segala raja. Urusannya kekekalan. Itu gak main-main kita. Bahkan ada orang-orang yang sampai berdoa dan berpuasa untuk persiapan melayani Tuhan, untuk persiapan melakukan sesuatu prosesnya Tuhan. Gak main-main, ya. Makanya intim sama Tuhan. Terakhir Mazmur 91 ayat 14 16. Yuk. Kalau kita intim, dekat, melekat sama Tuhan setiap waktu, apa sih? Bagaimana sih? Dampaknya begini. Mazmur 91 ayat 14 ayat 16 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya. Di sini dikatakan kalau hati kita ini melekat sama Tuhan, ya, hati kita ini cinta sama Tuhan, ya, kita ini kudus dalam penyembahan kita fokus sama Tuhan, kita intim 24 jam sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Tuhan akan meluputkan kita dari apa sih? Dari segala hal yang tidak baik. Tuhan luputkan. Dari maut, dari kerugian dalam usaha, dari celaka, apapun itu, Tuhan akan meluputkan itu semua. Bahkan Tuhan membentengi kita. Ada masalah, kita diterpa badai, Tuhan yang menjadi bentengi kita. Bahkan Tuhan yang maju berperang untuk kita. Kita tidak perlu maju berperang, tapi Yesus yang akan berperang bagi kita. Kalau kita melekat sama Tuhan. Yuk, jadi di masa-masa seperti sekarang ini, gak perlu menyalahkan orang lain, gak perlu menyalahkan siapa-siapa, gak perlu melihat orang lain, gak perlu melihat siapa-siapa. Fokus diri kita. Ingat, inti penyembahan kita adalah cinta sama Tuhan Yesus. Kudus. Fokus penyembahan kita adalah Yesus. Intim sama Tuhan 24 jam. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita nyanyi, kita menyanyikan lirik demi lirik itu dari hati kita karena kita cinta Tuhan. Kalau itu dari hati kita sadar dengan iman kita menyanyikan, ada kuasa yang terjadi, ada mujizat pasti terjadi. Dibutuhkan fokus sama Tuhan Yesus, cinta sama Tuhan Yesus. Oh, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. And my heart will follow only after you. And my heart will follow only after you. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, bahwa kami sungguh-sungguh ditegur pada pagi hari ini. Kalau kami selama ini beribadah, datang nyembah Tuhan, datang melayani Tuhan, dalam berusaha, dalam berbisnis, dalam membangun rumah tangga, dalam mendidik anak, dalam apapun yang kami kerjakan, kami tidak sesuai dengan yang Kau mau, kami minta ampun Tuhan. Kami fokusnya bukan Tuhan, kami fokusnya yang lain. Kami bukan karena cinta Tuhan, tetapi kami hanya mau menarik perhatian orang lain. Artinya kami mencuri kemuliaan Tuhan. Kami minta ampun Tuhan hari ini. Kami mau bertobat dan kami tidak mau mengulangi lagi. Dan hari ini tidak peduli apapun, mau ibadah online, tidak online, mau ibadah tempatnya bagus, tidak bagus, mau kami melayani alatnya bagus, tidak bagus, multimedia bagus, tidak bagus, sound bagus, tidak bagus. Kami tidak peduli itu semua. Yang kami peduli adalah kami fokus nyembah Tuhan karena kami cinta Tuhan. Kami kudus, kami fokus nyembah Tuhan, kami intim, melekat, dekat dengan Tuhan setiap waktu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar firman-Mu itu menjadi kekuatan, peneguhan, konfirmasi, bahkan teguran bagi kami.
sehingga kami terus kembali kepada jalannya Tuhan. Terus pandang Tuhan Yesus, pandang Tuhan Yesus, 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 dan Yesus, dan bukan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah memimpin kami dari awal ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Firman yang Tuhan sudah sampaikan, terima kasih. Dan setiap puji-pujian yang disampaikan, yang dinyanyikan itu semuanya, terima kasih itu semua karena Tuhan Yesus. Kami boleh melayani, bermain musik, bernyanyi, multimedia, sound. Kami boleh semuanya berusaha, berbisnis, membangun rumah tangga, semuanya karena Tuhan Yesus, karena cintanya Tuhan Yesus yang begitu besar bagi kami, sehingga kami boleh melakukan semua hal dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur karenanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah. Buahnya lebat, sedap dipandang, dan ketika dipetik dan rasakan manis rasanya Tuhan. Artinya hidup kami ada buah roh yang dirasakan orang, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya ada Kristus Yesus dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Bahkan setiap lidah yang melihat kami ada Kristus, mereka bertekuk lutut dan dengan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau beribadah bukan karena yang lain, tapi karena Tuhan Yesus. Kami ibadah Tuhan sama Tuhan bukan karena kami dikunjungi pendeta terus lalu kami merasa gak enak. Enggak. Kami datang ibadah sama Tuhan karena kami butuh Tuhan, karena kami cinta Tuhan, bukan yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah selesai, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau terus memimpin, menuntun hamba-Mu berjalan dalam jalan-Mu, dan memimpin kami semua yang sudah melayani di pagi hari ini, terus ada dalam jalannya Tuhan, dalam tracknya Tuhan, menyenangkan Tuhan, senantiasa taat setia melakukan firman Tuhan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah melayani, hamba-Mu yang menyampaikan firman, jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka ataupun dimanapun mereka berada, setiap orang yang menyaksikan ibadah online saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus memberkati mereka ya Tuhan. Usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, sawah ladang mereka, adonan mereka, rumah tangga mereka, anak cucu menantu mereka, semua diberkati ya Tuhan. Kalaupun mereka mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka sedang gundah gulana, Tuhan berikan penghiburan. Mereka sedang berduka, gantikan duka dengan tari-tarian ya Tuhan Yesus. Mereka yang membutuhkan Tuhan, Tuhan hadir di dalam hidup mereka, sehingga mereka melihat Yesus ada, Yesus hidup, Yesus sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Memberkati ya Tuhan gereja-Mu, GKN Agape Ngunut di tempat ini ya Tuhan Yesus. Bapak Gembala beserta keluarga, para pelayan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan seluruhnya yang jemaat di gereja ini ya Tuhan Yesus diberkati. Bahkan seluruh umat Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, gereja Tuhan, misionaris di seluruh muka bumi ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia kami tercinta ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden Jokowi beserta wakil dan seluruh jajarannya sampai yang terendah dan seluruh aparatur negara, agar mereka bekerja dalam takut dan cinta akan Tuhan, dalam tuntunannya Tuhan. Karena kami percaya bahwa pemerintah yang ada itu Tuhan yang sudah menetapkan, firman-Mu berkata, so kami akan taat pada mereka ya Tuhan Yesus. Sejauh kami tidak disuruh melanggar firman Tuhan, kami mau taat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap orang yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi berkat bagi setiap kami, bagi gereja-Mu, bagi jemaat Tuhan yang mendoakan kami, yang mereka menjadi pendoa bagi kami. Berkati mereka berlipat kali ganda ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati sinode GKIN ya Tuhan, dan seluruh yayasan yang bekerja sama dengan sinode ya Tuhan, dan sekolah Alkitab STAN ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Dan seluruh gereja-Mu GKIN
di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang, kami akan kembali kepada keluarga kami, ke aktivitas kami masing-masing, dan apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Dan apapun yang kami kerjakan, kemanapun kami pergi, tanah yang kami injak, apapun yang kami sentuh dan kami pegang, itu diberkati dan Tuhan buat berhasil. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kalaupun kami diberkati, untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu tercurah berlimpah-limpah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kami berjumpa dengan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Engkau mendapati kami sebagai hamba yang taat setia melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah sudah selesai. Kita ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.